kitab Maulid dijelaskan sebagai petunjuknya di dalam keadaan sunnah. Ibu ada anak baru lahir dalam keadaan sunnah. Patung-patung berhala langsung hancur ada. Ada ketika anak baru lahir api-api majusi langsung padam ada. Quran sebagai petunjuknya. Kemarin yang nyumpah mulut di rumah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'ala man hajainahu bainal kaf wa nun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-Mustafa ibnu Zamzam wal Mustafa sayyidil kaunain wa asrafil thaqalain jiddil Hasan wal Husain al-Mahrub indal rabbil masriqain wal maghribain sayyidil wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Amin. Amin. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik wa ta'ataf ala qulubina bi mahabbatik wa tajalla arwahina bi masyahadatik wa tahdim kulla dawlatin minna jami'il ibadatik wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para alimul ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan guru kita yang telah tadi menyampaikan ilmu dan nasihatnya, Kiai Haji Aceng, dan juga Ustadz Ade sekaligus Tanfizi Front Pembela Islam Kecamatan Sukadiri, DPRA Pekayon, dan seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jangan ada yang berisik dulu. Jangan ada yang bercanda dulu. Segala puja serta syukur wajib kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, karena kita punya hati dan punya lisan basah berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat manusia-manusia yang lain lalai, di saat manusia-manusia yang lain ghaflah, di saat manusia-manusia yang lain lahun, terlupa bahwasanya pada hari ini setelah 12 Rabiul Awal, dalam hikmah Maulid, peringatan Maulid, banyak hikmah yang kita ambil, banyak mutiara yang tak ternilai harganya di dalam peringatan Maulid Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, mejanya geser dulu. Geser. Salam Nabi Muhammad. Saudara-saudara rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati lahirnya Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita yang mengaku umat Sayyidina Muhammad, yang mana telah tadi dibacakan oleh Qori. Allah taala laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebelum bersandar kepada ayat tersebut, kita harus tahu dulu kenapa Sayyidina Muhammad ini menjadi mulia. Kenapa Sayyidina Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Sayyidina Muhammad diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau adalah pemimpin para nabi. Karena beliau adalah Sayyidul Wujud. Karena beliau adalah Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Karena beliau adalah pemimpin para nabi, penutup para nabi,
dan manusia yang hanya satu-satunya mampu menyelamatkan seluruhnya, bukan hanya umat manusia. Nah, dalam riwayat, dalam kitab-kitab maulid dijelaskan, bapak, ibu, apa ada anak baru lahir dalam keadaan sunat? Ada, Bu? Anak lahir dalam keadaan pakai celak mata? Ada. Ada anak baru lahir langsung dalam keadaan bersujud kepada Allah? Ada. Ada gak anak baik lahir patung-patung berhala langsung hancur? Ada. Ada ketika anak baru lahir api-api majusi langsung padam? Ada. Gak ada. Tidak pernah ada di atas dunia manusia dan bayi yang baru lahir ke alam dunia yang dengan kelahirannya langsung dalam keadaan bersunat. Tidak ada manusia yang lahir ke alam dunia yang dengan lahirnya dalam keadaan pakai celak mata. Tidak ada manusia yang lahir ke alam dunia yang dengan lahirnya langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang lahirnya ke alam dunia yang dengan kelahirannya memadamkan api-api majusi yang disembah. Tidak ada manusia yang lahir ke alam dunia yang dengan kelahirannya menghancurkan patung-patung jahiliyah. Tidak ada manusia yang lahir yang dengan kelahirannya keselamatan bagi seluruh manusia. Siapa beliau? Lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Indonesia 80% Muslim, Bapak Ibu, Indonesia 80% Muslim. Tapi banyak umat Islam, banyak umat Sayyidina Muhammad ini nggak kenal dengan nabinya, bahkan jauh dari nabinya, bahkan tidak mengimani nabinya, bahkan ada yang menghina nabi dia diam. Kenapa? Karena orang tua zaman sekarang, orang tua zaman sekarang, dengarkan, orang tua zaman sekarang sudah banyak yang nggak peduli kepada urusan agama anak-anaknya. Orang tua zaman sekarang sudah banyak tidak peduli terhadap urusan akhirat keluarganya. Orang tua zaman sekarang sudah tidak lagi peduli dengan keadaan nasib anak-anak dalam urusan agama, sehingga anaknya dibiarkan mabuk, dibiarkan judi, dibiarkan zina, bahkan anaknya dibiarkan keluar daripada Islam. Betul? Orang tua bahlul nih. Orang tua zaman sekarang harusnya dekat sama ulama, harusnya dekat sama habaib, harusnya dekat sama abuya, harusnya dekat sama ajangan. Mereka adalah ulama, warasatul anbiya. Mereka ulama yang menyambung lisan Nabi. Kita nggak akan mungkin tahu tentang rukun iman, nggak akan mungkin tahu tentang rukun Islam, tentang tauhid, fikih, akhlak, jikalau bukan melalui lisan-lisannya para ulama, lisannya para guru, lisannya para habaib. Oleh karenanya orang tua zaman sekarang yang perempuannya, yang istri-istri, tinggalin gibahnya, tinggalin ngomongin orangnya, tinggalin namimahnya, tinggalin arisan yang isinya ngomongin keburukan orang lain. Banyak? Banyak. Banyak kan? Belum saya lanjut, soalnya kedengeran nggak sampai belakang? Kedengeran nggak? Dengar apa enggak? Nah, memperingati Maulid Agung Sayyidina Muhammad SAW menjadi mulia. Dengarkan. Sayyidina Muhammad menjadi mulia. Dulu dalam riwayat Sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari bertanya kepada Sayyidina Muhammad, "Ya Rasulullah, li abi wa ummi akfirni an awali khalaqa Allah qabla al-asya." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jabir, an awali khalaqa Allah qabla al-asya nurun nabika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, akfirni, ceritakan, jelaskan, makhluk apa, wujud apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah di atas dunia?" Belum ada bumi, belum ada surga, belum ada langit, belum ada neraka, belum ada manusia, belum ada isinya, belum ada syajaratul ahya, belum ada al-hud, belum ada al-kausar, belum ada iliyin, belum ada nar, belum ada segala sesuatunya. Saat itu berdiri hanya Allah tunggal, zatullah. Apa kata Sayyidina Muhammad? "Ya Jabir, an awali khalaqa Allahu qabla al-asya." Ya Jabir, makhluk yang pertama kali, wujud yang pertama kali diciptakan oleh Allah, nurun nabika Sayyidina Muhammad, yaitu cahaya kekasihmu ya Jabir. Allah ciptakan cahaya Sayyidina Muhammad, nurun ala nur, yakni cahaya di atas cahaya. Khalaqallahu min nurih, kata Allah, ini Sayyidina Muhammad saya ciptakan dari cahayaku. Diciptakan dari cahayanya Allah Sayyidina Muhammad, sehingga dari Sayyidina Muhammad, dari nurnya Nabi Muhammad, Allah ciptakan nur-nurnya para nabi dari zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi sebelum Rasulullah. Maka jangan heran Nabi Allah Adam alaihissalam tahu siapa itu Sayyidina Muhammad. Maka tatkala Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan kesalahan, dihukum oleh Allah, turun dari langit, dari surga menuju bumi. Ini Sayyidina Adam ini istighfar, taubat kepada Allah selama 350 tahun. Dalam riwayat ada yang dia mengatakan 400 tahun minta ampun kepada Allah, enggak diampuni, saudara. Sehingga satu waktu
Ini Nabi Adam alaihi salatu wassalam membawa satu nama, ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad, demi keagungan, demi kedudukan Sayyidina Muhammad, ighfir lana, ampuni dosa-dosaku. Ini Allah bertanya, ya Adam, dari mana engkau tahu ini apa Sayyidina Muhammad ini kekasihku? Apa jawab Adam? Ya Allah, saat engkau menciptakan aku, engkau tiupkan ruhku, aku melihat di tiang-tiang aras termaktub nama La ilaha Sayyidina Muhammad Rasulullah. Tidak pernah ada nama yang akan sebanding, tidak akan pernah ada yang nama yang sanggup menyandingkan nama engkau selain nama kekasihmu. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah ciptakan nur Sayyidina Muhammad, Allah ciptakan nur-nur para nabi, maka seluruh nur-nur para nabi ini diciptakan dari Sayyidina Muhammad, sehingga nabi-nabi terdahulu mengetahui siapa Sayyidina Muhammad. Lantas apa? Allah ciptakan Sayyidina Muhammad, khalaqallahu min nuri hadza habibi Ahmad ismuhu fis sama, Muhammad ismuhu fil ard. Allah berkata, Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Sayyidina Muhammad bernama Ahmad di langit, bernama Sayyidina Muhammad bernamanya di bumi. Sehingga apa? Sehingga Allah jadikan Al-Quran sebagai akhlaknya, Al-Quran sebagai pedomannya, Al-Quran sebagai petunjuknya. Tapi lihat zaman sekarang, banyak orang biarkan Al-Qurannya di pojokan lemari berdebu. Ngaku umat Islam, ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi Al-Quran dibaca nggak? Wih, dibaca nggak Al-Quran? Wih, dibaca nggak Al-Quran? Lu boro-boro baca Quran, lu corona datang lu takut langsung beli soklin, langsung beli apa? Baygon. Corona buat baygon, semuanya langsung takut, bukan baca Quran, bukan minta ampunan kepada Allah, bukan minta pertolongan perlindungan kepada Allah. Dia beli segala-galanya, dia borong di Alfamart, akhirnya nggak punya duit, ngutang akhirnya. Betul nggak? Betul. Wih, betul nggak? Betul. Lebih takut sama Allah apa sama virus? Wih, takut Allah virus? Takut Allah apa virus? Yakin takut Allah? Yakin takut Allah? Kemarin yang nyumpet mulu di rumah siapa? Masjid kosong, pesantren kosong, majelis taklim kosong. Kalau keluar ditangkap, kena denda, betul nggak? Kena denda, betul nggak? Tapi pejabat-pejabat yang keluar nggak pakai masker, nggak pakai protokol, didenda nggak? Hukum adil nggak? Siapa suruh milih kemarin? Habis gitu doang jawabannya. Betul nggak? Ente orang mau marah, ente orang mau kritik misalnya presiden, kenapa BLT cuma sekian, kenapa dinsos cuma sekian, bantuan sosial cuma sekian. Pertanyaannya kemarin kenapa milih? Itu doang. Kenapa nggak ikutin ulama? Kenapa nggak taat ulama? Akhirnya kalau udah begini baru ngadu sama ulama. Yang begini ada dibayar 100.000 akhirnya kena COVID, mau urusan virus dari zaman nabi-nabi Allah terdahulu sudah ada, al-wahyan sudah ada, virus sudah ada. Tinggal bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama, syariatnya kepada Allah bagaimana, lalu hakikatnya kepada Allah memberikan penyakit dan sembuh adalah Allah. Prosedur secara syariat perlu, maka Allah jadikan Islam itu masya Allahnya luar biasa. Melalui siapa? Melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam bab sholat berapa kali wudu? Wih, sholat berapa kali wudu? Sholat berapa kali wudu? Dalam satu kali waktu berarti ada 5 kali. 5 kali. Lu mandi sehari berapa kali? Nah ini mandi sehari sekali. Aduh, udah mandinya sekali main TikTok lagi lu. Kalau mandi sehari sekali atau 2 kali, taruh mandi sehari berapa? 2 kali. Wudu sehari berapa? Berarti bersihan mana? Kalau secara nominal banyakkan wudu, berarti bersihan. Kita selama kena air dibasuh 5 kali, bersihan mana? Wudu. Berarti lebih milih wudu apa mandi? Berarti kalau wudu doang mandinya? Nah, ini juga salah nih. Tapi kalau kita ikutin sunnah Nabi, kita ikutin perintahnya Rasulullah melalui apa? Melalui lisannya para ulama. Kita nggak bisa Bapak Ibu buka Quran langsung baca, sedangkan dalam ayat ada tafsir, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada yang perlu ditafsir, ditanzih, ditafwid, ditakwil, perlu dengan kias.
Kalau kita nggak ngerti, kita akhirnya mentafsir sesuatu dengan akal, dengan akli, maka jadi liberal. Terus bicara hadis, ada riwayat hadis, ada riwayat hadis, kita kudu paham, nggak bisa langsung kita telan, kembali ke sunnah, back to sunnah, Quran dan hadis, itu betul. Cuman kalau nggak ada gurunya, kalau nggak ada mursyidnya, kalau nggak ada imamnya, nggak ada ulamanya, kita nggak akan paham. Yang ngajarin uduk siapa, Bu? Yang ngajarin uduk siapa? Yang ngajarin uduk siapa? Yang ngajarin sholat siapa? Bisa nggak langsung lewat Quran? Tata cara uduk ada nggak di Al-Quran? Tayamum ada nggak di Al-Quran? Jangan langsung mentelan Al-Quran, akhirnya ngerti kagak, goblok ih. Nah, sampai sini jelas. Jadi perlu guru. Gurunya nggak harus terkenal, enggak. Gurunya nggak harus ganteng kayak saya, anjay. GGS bro, ganteng-ganteng santri, anjay. Lanjut, udah setengah 12. Sampai subuh kuat? Sampai subuh kuat? Yakin kuat? Ini gantian nih. Jadi saya baru pulang dari Purwakarta, lanjut ke Cilacap, dari Cilacap langsung kemari. Istirahat cuma sehari di rumah, doain dan Allah kasih sehat walafiat. Tapi saking cintanya dengan umat Kanjeng Nabi, saking cintanya dengan kalian seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang muda, yang tua, itu menghilangkan rasa capek saya dan menghilangkan rasa letih, menghilangkan rasa lemah, lunglai karena minum sakatonik. Saya mau teriak-teriak juga agak capek nih. Tapi nggak apa-apa, karena cinta itu apa? Cinta itu tidak kenal jarak, tidak kenal batas, tidak kenal keadaan. Karena cinta itu butuh bukti dan pengorbanan. Sampai mana tadi? Cinta. Ini kalau cinta serius banget loh. Lanjut. Kalau kita nggak ngaji, maksudnya ngaji tanpa adanya guru, maka lebih banyak tersesatnya daripada banyak benarnya. Maka hikmah maulid ini salah satunya adalah mengenalkan bahwasanya ulama ini warasatul anbiya. Turun daripada ashabikun awalun khulafaur rasyidin dari zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, turun ke zaman tabi'in, turun ke zaman tabi'ut tabi'in, turun ke zaman aslafun saleh, turun sampai guru-guru kita, ya habaib, ya abuya, ya ajangan, ya ustadz yang ngajarin kita alif ba ta. Kalau nggak lewat mereka, mustahil kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, dalam hikmah memperingati Maulid Agung Sayyidina Muhammad, biasain kalau ada orang nyebut nama Sayyidina Rasulullah Muhammad, biasain agungin. Bagaimana kita mau diaku sama Nabi, sedangkan menjawab salamnya aja kita males. Contoh, kita udah pengorbanan banyak, udah pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, akhirnya nikahnya sama orang. Lu gak diaku lu sebagai pacar. Di mana sakitnya? Sakitnya di mana? Sakitnya pas kondangan. Aduh. Harusnya aku yang bisa. Tarik. Lanjut. Jadi kita samain begini, ada waktunya bercanda, ada waktunya serius, ada waktunya tertawa, ada waktunya khusyuk. Bisa dilanjut? Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Al-Qur'an kalamullah. Qala Allah taala qul in kuntum tuhibbunallah. Allah tegaskan di sini. Jikalau kita mengaku cinta kepada Allah, Ibu dengerin Bapak. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah melalui lisannya Sayyidina Muhammad. Fattabi'uni maksudnya kalau kita cinta sama Allah, pengen dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad, fattabi'uni, ikutin aku. Akunya di situ bermakna Sayyidina Rasulullah.
Fattabi'uni, kalau kamu sudah mengikuti Sayyidina Muhammad, kamu mengikuti dari awal sampai akhir, walaupun nggak bisa sempurna mereka, yuhibbukumullah, kata Allah, maka Allah akan mengasihani kita. Bukan hanya yuhibbukumullah, bukan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita dengan berkat mengikuti Sayyidina Muhammad. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Dan juga yang perlu diketahui dalam hikmah maulid ini, bahwasanya kecintaan kita, kerinduan kita, idola kita, sandaran kita ini di atas dunia ini semuanya adalah fana. Ente punya pacar? Punya nggak? Punya nggak? Siang amat. Tapi bagus. Biasanya yang nggak pacaran itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena pacaran ini adalah propaganda Yahudi kafir nih, yang membuat umat Muslim Indonesia, pemuda-pemudi Islam ini dari jauh dari Allah. Lanjut. Sehingga kalau pemuda-pemudi pacaran, kalau pemuda-pemudi Islam pacaran, dia biasanya akan jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Maka pacaran ini berbahaya. Kalau kita mengaku sebagai umat Sayyidina Muhammad, pertanyaannya, pacaran itu sunnah bukan? Pacaran sunnah bukan? Dan tidak ada jadi pembelaan, mau anak majelis, mau anak laskar, mau santri, kalau dia masih pacaran, dia bukan laskar, dia bukan santri, dia bukan anak majelis. Jelas? Jelas? Kalau memang sudah punya rasa, punya cinta, dan cukup umur, cukup secara makliyahnya, secara masyiahnya, secara penghidupannya sudah cukup, ilmunya cukup, imannya cukup, kenapa harus pacaran? Kenapa nggak datangin mertuanya, bilang, bapak ibu saya suka sama anak ibu, izinkan saya melamar anak ibu aja. Itu laki-laki jantan loh. Betul nggak? Betul nggak? Jadi jangan jadi neng, ada neng. Yang jomblo ada neng, yang jomblo ada. Jangan kena omongan bucin pemuda hidung belang. Berani macarin tapi takut nikahin. Lanjut. Dan juga yang perlu diketahui dalam hikmah maulid begini, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal. Ini hadis ini masyhurnya luar biasa. Sayyidina Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Pertanyaannya, saat ini sudah masuk bulan maulid, kita sebagai istri sudah berakhlakkah kepada suami kita? Kita sebagai suami, sudahkah kita berakhlak kepada istri kita? Kita sebagai anak, sudahkah berakhlak kepada orang tua kita? Kita sebagai tetangga, sudahkah berakhlak kepada tetangga kita? Kita sebagai saudara, sudahkah berakhlak kepada saudara kita? Pertanyaannya, bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak tinggalkan apa? Harta, pangkat, jabatan, tahta, tidak. Yang ditinggalkan oleh Sayyidina Muhammad adalah iman, ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, qanaah, zuhud, tawadu. Itu ditinggalkan oleh warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Kita betul-betul harus menjadikan Sayyidina Muhammad ini idola. Harus betul-betul menjadikan Sayyidina Muhammad ini panutan. Harus betul-betul menjadikan Sayyidina Muhammad ini adalah kerinduan. Kerinduan yang seperti apa, Ustaz? Kerinduan begini. Kalau bicara kerinduan, karena di situ sudah ada lebih dulu ikatan batiniah. Kalau bicara kerinduan, itu pasti bicara dengan kadar kedekatan. Kalau bicara kerinduan, sudah pasti tiap harinya, tiap waktunya ingin melihat dengan orang yang dirindui. Itu rindu namanya. Kalau kita memang merindui Sayyidina Muhammad, maka dengan cara apa aplikasinya? Aplikasinya hidupkan sunnah. Yang laki-laki ini hidupkan sunnahnya, yang perempuan hidupkan sunnahnya. Jangan tinggalkan amar ma'rufnya dan nahi munkarnya. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Pakai jilbabnya janganlah kalau lagi arisan doang baru pakai jilbab, mau kondangannya baru pakai jilbab, di rumah ketemu yang bukan mahram pakai daster. Jangan, Bu, jangan. Emang manusia matanya bisa ditipu? Bisa,
Tapi Allah bisa nggak ditipu? Allah bisa nggak ditipu? Kenapa Allah nggak bisa ditipu? Karena Allah kasih kita malaikat yang bernama Raqib. Kita mau nipu bagaimana Allah? Kita mau sembunyiin dosa kita bagaimana coba? Kalau nggak ada Raqib Atid mungkin bisa. Tapi kalau karena ada Raqib dan malaikat Atid, Sayyidina Atid nggak bakal bisa kita bohong. Mau nyumpet ke lubang semut kita buat dosa kek? Kira-kira Allah tahu nggak? Allah tahu nggak? Terus siapa yang masih dosa sembunyi-sembunyi? Ini harus kita korek. Insya Allah pulang dari ini majelis Allah berikan hidayah sehingga tobat. Amin ya Rabbal alamin. Dan intinya sih hikmah maulid begini Bapak Ibu, dalam sehari-hari kita nih pokoknya jangan pernah lepas dari sholawat, jangan pernah lepas dari sholawat. Karena sholawat ini Masya Allah di dalam syairnya Al-Imam Busiri dalam qasidah burdahnya, Muhammadun zikruhu rohun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Dalam syairnya Imam Busiri ini, Muhammadun zikruhu rohun li anfusina, menyebut-nyebut nama Sayyidina Muhammad, mengagungkan Sayyidina Muhammad, memuliakan Sayyidina Muhammad. Rohun li anfusina, zikruhu rohun li anfusina, menyebut-nyebutnya, mengagungkannya, bersolawat kepadanya membuat hati kita tenang, jiwa kita tenang, akal kita tenang, nafsu kita tenang, karena kita bersolawat kepada Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad. Ustadz, saya banyak utang misalnya, saya banyak utang Ustadz, dengan solawat bisa nggak lunas? Bisa nggak lunas? Saya banyak susah nih, banyak penderitaannya, kira-kira dengan solawat bisa nggak diangkat? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Karena sholawat ini yaftahu babul mughlaqin. Karena sholawat ini pembuka segala pintu yang terkunci. Kitanya aja mahal sholawat ini Bu Bapak, mohon maaf, dalam keadaan apapun diterima oleh Sayyidina Muhammad. Sholawat dalam keadaan kita baik diterima baik, dalam keadaan kita buruk juga diterimanya baik. Saking rahmatnya Sayyidina Muhammad di sini nih. Pernah nggak terbesit dalam tidur kita, dalam hidupnya kita mau tidur pikirkan Nabi Muhammad? Pernah nggak? Pernah nggak dalam keadaan sadar kita pikirkan Nabi Muhammad? Pernah nggak? Bagaimana mau diaku sebagai umat? Mikirin aja nggak pernah, idolakan saja nggak pernah, mengharap rindunya saja nggak pernah. Bapak Ibu bicara sahabat, sebagaimana kecintaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Tahu Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal tahu? Siapa Sayyidina Bilal? Siapa Sayyidina Bilal? Sahabat yang pertama kali mengumandangkan dengar baik-baik. Sayyidina Bilal bin Rabah saking cintanya kepada Sayyidina Muhammad, saking rindunya kepada Sayyidina Muhammad, saat disiksa oleh tuannya untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, meninggalkan Nabi Muhammad ini, Sayyidina Bilal ini disiksa, dicambuk. Setelah dicambuk dia nggak mau tinggalkan ajaran Sayyidina Muhammad, dia nggak mau tinggalin Sayyidina Muhammad. Akhirnya si tuannya ini, majikannya, taruh batu yang paling besar di atas perutnya, disiksa ini Sayyidina Bilal. Apa kata tuannya? Hai Bilal, berhentilah engkau mengikuti Sayyidina Muhammad, berhentilah engkau mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad. Apa jawaban Bilal? Demi Allah, seandainya engkau siksa saya, engkau caci maki saya, engkau cambuk saya, engkau tiban batu yang paling besar hingga saya mati, demi Allah, saya tidak akan pernah meninggalkan ajaran Sayyidina Muhammad. Sampai-sampai saat baginda Rasulullah SAW ini wafat, intikal, kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Ini Sayyidina Bilal bin Rabah nggak mau ajan Bu. Sayyidina Bilal nggak mau ajan, karena setiap Sayyidina Bilal ajan langsung menyamperi Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah waktunya sholat. Itu Sayyidina Bilal. Tapi saat Sayyidina Rasulullah wafat, intikal, maka Sayyidina Bilal ini mengalami depresi yang luar biasa, stres. Ente baru tinggal pacar, stres, goblok namanya. Ditinggal pacar galau, gak mau makan, gak mau sholat, gak mau ngaji, itu goblok namanya. Apa namanya? Baru tinggal pacar galau, ditinggal pacar nggak mau sholat, ditinggal pacar nggak mau ngaji, emang udah pasti jadi pasangan. Lanjut. Lantas ketika khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyuruh Bilal ajan,
Sayyidina Bilal nggak mau. Nggak mau Bilal ini azan. Akhirnya suatu ketika Sayyidina Bilal bermimpi, diimpikan oleh Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah dalam mimpinya Bilal? Ya Bilal, tidakkah engkau rindu kepadaku? Tidakkah engkau cinta kepadaku sehingga engkau tidak berziarah ke makamku? Akhirnya Sayyidina Bilal ini dari Mekah datang ke Madinah untuk berziarah ke makam Sayyidina Rasulullah SAW. Ketika berziarah ke makam Rasulullah ini, Sayyidina Bilal berjumpa dengan Sayyidina Hasan wal Sayyidina Husain. Siapa? Beliau adalah cucunya Rasul dari jalur Sayyidina Ali, menikah dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan dalam riwayat ini mirip Nabi Muhammad, dari pusar ke atas sampai wajahnya mirip Sayyidina Muhammad. Sedangkan Sayyidina Husain dari pusar sampai kakinya, dari cara duduknya, cara jalannya, cara larinya ini mirip Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini mencerminkan Sayyidina Muhammad. Maka tatkala Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menyuruh Sayyidina Bilal azan, wahai Sayyidina Bilal, azanlah engkau sebagaimana dulu engkau azan untuk datukku. Akhirnya apa? Sayyidina Bilal ini naik ke atas dia naik, di azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk Yasrib dulu, Yasrib, Taif, Madinah ini keluar, pemuda-pemudanya keluar, orang tuanya keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar seluruh orang-orang yang tadinya sudah pernah ada azan di Madinah, seperti di zaman Rasulullah ada, tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Seluruhnya, bapaknya, ibunya, yang muda, yang kerja, yang dagang, semuanya menutup dagangannya menuju ke sumber suara azan. Tapi ketika lafaz asyhadu anna Muhammad, Sayyidina Bilal enggak kuat. Asyhadu anna Muhammadan. Sayyidina Bilal langsung berhenti turun dari atas. Saking, jadi ketika Sayyidina Bilal menyebut nama Sayyidina Muhammad, ini hatinya seperti ada yang panah. Saking cinta dan rindunya dengan Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, bisakah kita mendapatkan nur mahabbah mencintai Sayyidina Muhammad? Bisa. Mau dapat cahaya seperti itu? Caranya bagaimana? Caranya rajin-rajin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, ittaqullah haqqa tuqatih. Yang kedua ini taat sebetul-betulnya, takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Lantas apa lagi? Menghidupkan sunnah Nabi. Yang pertama takwa kepada Allah, kedua menghidupkan sunnah Nabi. Yang ketiga nih, yang ketiga, perbanyak hati kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad dan hidupkan sunnah-sunnahnya. Ini banyak kaum perempuan, kaum hawa, bapak, ibu. Ini Indonesia mayoritas muslim, saya bilang balik lagi. Tapi kita lihat sosial media mirisnya luar biasa. Sosial media digunakan untuk cari pacar. Sosial media digunakan untuk mengumbar aurat. Sosial media digunakan untuk menceritakan aib keluarganya. Ini yang paling banyak pengguna Facebook nih siapa? Orang Indonesia. Ping intro. Betul nggak? Anak mana? Itu di rumah lagi main sama emaknya. Iya, nggak ketahuan. Nah, saya pesan kepada muslimah. Ini kampung apa namanya? Kampung apa? Sukadiri. Istilahnya seluruh Tangerang Kabupaten nih. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, jangan buat Nabi Muhammad ini benci kepada kita. Bencinya bagaimana? Kita menjauhi sunnah Nabi Muhammad. Bencinya bagaimana? Tidak menjadi muslimah sejati sebagaimana berkiblat kepada ummahatul mukminin. Siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kalau kita sudah jadi istri, bantu suami perjuangan kita. Istri jangan banyak marah-marahnya, jangan banyak ngomelnya kepada suami yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahaya. Terus apa lagi? Kalau kita sebagai muslimah tapi belum nikah muslimah, kurang-kurangin main TikTok, kurang-kurangin main sosial media. Karena itu perangkap setan. Perangkap setan. Ini yang main TikTok enggak yang muda, enggak yang perawan, enggak yang muda main TikTok, yang tua main, yang perawan main, yang janda main. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Insya Allah. Yang terakhir, Allah jelaskan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah jelaskan
Kul katakanlah bifadillah dengan karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah? Menurut ulama tafsir ada yang mengatakan ilmu Al-Quran dan akal. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang paling agung? Rahmat Allah yang paling agung adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka bersyukurlah, maka banggalah, maka bahagialah, harus farah dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadiri maulid, riwayat-riwayat ulama-ulama yang hak bahwasanya di mana ada rumah, ada tempat, ada majelis dibacakan maulid agung Sayyidina Muhammad, maka madatnya Rasulullah akan hadir. Nah, kalau madatnya Rasulullah hadir, kita ini kalau mau menghadap Nabi, menghadap kanjeng Rasulullah itu harus dengan yang wangi. Jangan lu bau ketek datang ke maulid lu, bau petek datang ke maulid, habis makan bawang datang ke maulid. Kita mau menghadap kanjeng Nabi, mau menghadap Rasulullah, kita ngadep suami aja kudu wangi, betul nggak? Mau ngadep istri aja kudu wangi, mau ngadep bos juga kudu wangi. Ini mau ngadep Rasulullah bawa bawang, masya Allah. Mau ngadep Rasulullah bawa ketek, masya Allah. Jadi besok kalau ada majelis, ada maulid, siap rapi, orang kompak, siap rapi, siap wangi, siap cakep, siap bersih, takbir. Jadi kita mau nyambut Rasulullah ini kudu bersih, kudu rapi, kudu wangi. Jelas? Woi, jelas? Falyafrahu, terakhirnya harus bangga bersyukur kepada Allah dengan lahirnya insan mulia Sayyidina Muhammad. Jadi intinya hikmah maulid, kita harus takwa kepada Allah. Kedua, telah ada suri teladan yang baik, yakni suri teladannya Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tahu sunnahnya Nabi, teladannya Nabi lewat mereka para ulama. Yang keempat, cobalah jadi khairinas anfa'uhum linnas. Cobalah jadi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jadi umat Islam, umat Sayyidina Muhammad ini nggak boleh ngerugiin agama lain, nggak boleh nyerang agama lain, nggak boleh menghakimi, nggak boleh menilai orang-orang lain ini buruk, kafir, sesat, nggak boleh. Ud'u sabil rabbika bil hikmah wal maulidu hasanah. Dalam koridor akhlak wajib menyampaikan yang ma'ruf dengan hal yang baik, dengan cara yang baik, yang mulia. Dalam hal nahi munkar harus dengan akhlak yang tegas, bukan yang keras, supaya Islam ini masuk ke dalam hati-hatinya mereka. Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu agung, Islam itu indah dengan segala aturannya dari hidup sampai mati. Islam itu mengatur. Subhanallah. Islam lahir dalam keadaan telanjang, tapi wafat dalam keadaan masih dimuliakan oleh Allah dengan kain kafan 7 lembar. Betul? Itu Islam. Sampai sini jelas. Terus yang terakhir, tanamkan kecintaan dan kebencian yang pas. Cinta kepada Allah dan Rasulullah dan mereka-mereka yang memuliakan Allah, dan tanamkan kebencian kepada mereka-mereka. Bencinya karena Allah jikalau agama Islamnya dihina, jikalau syariatnya dihina, jikalau nabinya dihina. Contoh tragedi dengan bulan Maulid ini, masya Allah, akhirnya melalui siapa? Melalui tangan Presiden Perancis Emmanuel Macron itu yang menghina karikatur Sayyidina Muhammad. Ini membuktikan mana orang munafik, mana orang muslim betul-betul mukmin. Kalau dia tahu nabinya dihina, dia tahu nabinya dilecehkan, dia tahu nabinya direndahkan, maka umat Islam yang baik dia akan marah. Dan apa? Dan melakukan tindak tegas kepada siapapun yang menghinakan Sayyidina Muhammad. Ya, perlu diketahui, Nabi Muhammad orangnya mulianya luar biasa, pemaafnya luar biasa. Nabi Muhammad tatkala syiar Islam, dengerin, tatkala syiar Islam Sayyidina Muhammad mengenalkan agama Allah ila kalimatillah, Nabi Muhammad ini pribadinya yang dihina, pribadinya yang dicaci maki, sampai-sampai wajahnya dilempari apa batu sama mereka kaum kafir Quraisy. Ini Nabi Muhammad nggak marah, Pak pun nggak marah. Sayyidina Muhammad jikalau pribadinya dihina, ini nggak marah. Tapi perlu catatan yang perlu diketahui, jikalau agamanya yang dihina, Tuhannya dihina, syariatnya dihina, maka demi Allah Nabi Muhammad wajahnya akan merah dan akan benar untuk menghancurkan siapapun yang mengira. Takbir! Semua yang hadir siap bersatu, yang kompak siap berjuang, siap hancurkan siapapun yang menghina Nabi, siap katakan siapapun yang merendahkan Nabi.
Nanti tanggal 2 Imam Besar Umat Islam Indonesia mengajak kita untuk mengkritisasi dan untuk menindak dubes Prancis. Di mana? Di Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta, Gondang Dia. Tanggal 2 Imam Besar Umat Islam menginstruksikan kita untuk mengikuti long march, yakni aksi ekspresi kita tatkala Nabi kita dihina. Maka semua warga Sukadiri ini siap hadir? Oh, iya, siap hadir nggak? Siap ramaikan? Siap ikut komando istiqomah? Takbir! La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.